Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Judul dari video ini saya beri nama meningkatkan efisiensi pakan dengan fermentasi, gitu ya. Dan berapa hari? 2 hari sepertinya saya coba luangkan waktu untuk mencari informasi tentang fermentasi ini pada ikan, termasuk dari Indonesia. Saya dapat juga artikel sederhana ya, yang mungkin saja ini ada manfaatnya, meskipun untuk tujuan lebih detail mungkin nanti akan dibahas ilmunya itu di bagian 2 atau di bagian 3 juga. Saya tidak tahu. Video ini akan terbagi nanti menjadi berapa part ya, atau berapa bagian gitu ya. Sekarang coba kita kunjungi satu situs di Indonesia. Kebetulan saya dapat bahasa Inggris versinya ini tentang, saya baca judulnya ya, Feed Efficiency with Fermentation in Freshwater Fish Cultivation, atau efisiensi pakan dengan fermentasi pada budidaya ikan air tawar. Ini di posting oleh BPMPP UMA Inggris kategorinya. Ini tanggal 15 Juni tahun 2021. Kemudian ada gambar di sini. Sekilas dengan warna air ini cenderung memang sudah tidak bau, karena merahnya sudah merah tua. Kalau merah masih muda cenderung masih agak amis, sebelum itu masih bau ya. Tapi kalau sudah seperti ini cenderung baunya sudah hilang. Dan biasanya ini sudah usia-usia bulan ketiga pemeliharaan baru keluar warna ini. Kalau masih bulan kedua itu masih agak pink muda ya. Tuh teman-teman cerita tentang RWS. Itu ngetop barangkali beberapa tahun lalu sudah itu. Saya lanjut saja, mungkin saja karena ini ada versi bahasa Inggrisnya, mungkin juga ada versi bahasa Indonesianya ya. Entah di mana, mungkin nanti ada. Saya baca tidak satu persatu, tapi ya secara gamblangan satu paragraf saja misalnya ya. Bahwa ini kurang besar kan teman-teman. Saya gedein dulu berarti ya. Nah, ini cukup barangkali. Bahwa keberhasilan bisnis budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama gitu ya, yang tentu saja sama-sama penting, equal, yaitu di sini disebutkan breeding. Dari sisi itu adalah teknik pembenihannya berarti. Kemudian di sini dicantumkan benih. Kalau saya sebutkan benih saja. Kemudian yang kedua pakan, termasuk pemberiannya atau metode pemberiannya. Dalam hal ini adalah feeding ya. Yang kemudian yang ketiga adalah manajemen. Manajemen ini terkait pembukuan, administrasi, kemudian beli bahan baku berapa, setelah dijual dapat berapa, nanti dihitung total cost-nya berapa, sehingga keuntungannya dapat berapa, keuntungan kotor, keuntungan bersih gitu ya. Jadi 3 hal itu penting, sama-sama penting disebutkan. Namun jika dilihat dari total biaya produksi pada budidaya ikan, kontribusi pakan merupakan yang paling tinggi dari sisi biaya. Di sini disebutkan around 75%. Kalau menurut saya di beberapa literatur luar negeri juga ada yang bilang 70-an, 70 sampai 75 begitu ya. Jadi sekitar itulah 70 sampai 75. Apa maknanya dari sini? Tentu saja bahwa dalam kegiatan budidaya perikanan, pengelolaan pakan harus benar-benar diperhatikan begitu ya. Bukan hanya sekedar jenisnya, tapi manajemen pemberiannya, termasuk bagaimana menyajikan pakan tersebut. Itu maksudnya. Banyak cara yang telah dilakukan untuk menekan biaya pakan. Misalnya dengan membuat pakan sendiri. Ini sudah mungkin biasa teman-teman lakukan, termasuk pertanyaan sebelumnya kan Mas Balueng itu mempertanyakan itu. Kemudian bahan bakunya ya bahan baku lokal, dan harganya tentu saja murah. Dan diharapkan bahwa melalui teknik fermentasi misalnya, pakan tersebut sebelum diberikan ke ikan, sebelum diberikan ke ikan. Dan berdasarkan beberapa referensi, fermentasi pakan merupakan cara yang paling mudah dan dapat menghasilkan FCR atau Feed Conversion Ratio yang bagus. Di sini disebutkan kisaran sampai 0,8 sampai 0,6 ya. Meskipun ini sebenarnya adalah Feed Conversion Ratio belum level hakikat ya, tapi level syariat saya anggap level 1. Karena kalau dari sisi hakikat, apalagi ditinjau dari sisi hukum kekalahan massa tentang perpindahan massa misalnya, atau bobot massa input output, tentu saja tidak mungkin ada FCR yang kurang dari 1 gitu ya. Bahkan 1 pun rumit, sulit sekali. Itu kalau dianggap penting, mungkin saya bahas juga itu mengenai hakikat FCR. Kalau misalnya tertarik, silakan komentar gitu ya. Kemudian saya lanjut ke use of probiotic in feed, artinya penggunaan probiotik dalam pakan. Bisa dalam pakan karena memang nanti terserap ke pakan, bisa pada pakan karena memang mungkin hanya
lapisan luarnya saja, lapisan dalamnya belum masuk misalnya karena airnya kurang. Nah, begitu makna dari infeed. Kemudian disebutkan di paragraf ini, saya sebut saja, saya cepat agar tidak terlalu lama durasinya. Probiotik adalah mikroorganisme hidup non patogen. Nah, non patogen artinya memang diharapkan bakteri atau ragi yang masuk kan yang menguntungkan tentu saja kan untuk tujuan fermentasi ini, yang diberikan kepada hewan untuk meningkatkan laju pertumbuhan. Itu pertama. Yang kedua, efisiensi konsumsi pakan, kemudian kesehatannya. 3 hal ini memang yang menjadi tujuan atau target dari para pembudidaya kan. Ikannya sehat, kemudian efisiensi pakannya tinggi, pertumbuhannya bagus kan begitu. Nah, kemudian probiotik di mana? Ini probiotik merupakan salah satu bentuk pakan tambahan berupa sel mikroba hidup yang bermanfaat bagi hewan inangnya. Bagi hewan inang, apa itu hewan inangnya? Ya, ikan. Dengan cara menyeimbangkan kondisi mikrobiologi hewan tersebut. Karena memang dicampur ke pakan berarti masuk ke ikannya kemana? Ke usus. Nah, probiotik sering digunakan di sektor perikanan sebagai campuran pakan dan media air. Jadi bisa dicampurkan ke pakan, bisa dicampurkan ke air. Kalau dicampur ke pakan berarti fermentasi. Nah, kalau dicampur ke air apa? Ya penyiapan media saja. Bukan disebut fermentasi air. Bagaimana wong air anorganik difermentasi? Yang difermentasi itu kan organik. Gitu ya, jangan salah ucap nanti. Karena ada saya di YouTube fermentasi air, bagaimana air difermentasi? Dia kan anorganik gitu. Yang difermentasi itu ya bisa dedak, bisa pakan begitu ya. Nah, kalau sudah tahu hakikatnya jangan lagi turun derajat begitu. Oke, kemudian dalam pakan sudah. Nah, ini di dalam pakan probiotik digunakan dengan cara mencampurkannya dengan bahan pakan atau langsung ke pakannya. Kan tadi sudah saya sebutkan bahan pakan di fermentasi atau pakannya langsung pakan pabrikan misalnya. Itu paragraf berikutnya, mari coba dengan bahasa saya aja ini. Saya berikan tipsnya menurut apa yang tertera di situs ini. Tips untuk penerapannya misalnya pada ikan lele, karena memang di sini disebutkan catfish ya, bahwa pemberian pakan buatan berupa pelet produksi pabrikan misalnya dengan kandungan protein yang tinggi cenderung di lele itu kan 31 sampai 33 untuk budidaya lele. Nah, memang dari dulu sudah saya sampaikan sebaiknya memang dibasahi. Makna dasar dari bibis itu membasahi pakan sebenarnya. Nah, seiring waktu perkembangan ilmu, membasahi pakan itu sekaligus nanti diberikan probiotik agar terjadi proses fermentasi. Jadi begitu. Jadi bibis sendiri makna dasar itu membasahi pakan sebenarnya. Jadi meskipun teman-teman tidak menggunakan probiotik asal pakannya dibasahi, itu sudah bibis sudah. Nah, berkembanglah kemudian fermentasi. Hal ini karena apa? Perlu dibibis tadi atau dibasahi, apalagi kalau difermentasi. Ya lele itu kan karnivor, rakus makannya, kemudian cenderung sampai gendut dia, gelembung. Sementara pakan yang dimakan oleh lele itu kan ada fase namanya pemegaran pakannya. Jadi kalau sudah full 100%, terus ruangan untuk ngegelembungnya lagi itu kan bahaya. Misalnya ada sekian persen nanti total gelembungan itu kan perutnya jadi buncit gitu ya. Nah, itu berbahaya bagi si lelenya. Kenapa kok bisa begitu? Karena karnivor berarti usus lelenya itu kan pendek. Usus lelenya pendek. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Dalam mencampurkan pelet dengan air sebaiknya ditambahkan probiotik. Beberapa pembudidaya memang biasa memberikan pakan komersial itu untuk mendapatkan hasil yang bagus ya, mengejutkan gitu. Kalau di sini sih disebutnya surprising result, hasil yang mengejutkan, menggembirakan begitu ya, dengan mengaplikasikan probiotik ini. Dan dengan menggunakan probiotik, di sini ada data sebenarnya ini bahwa FCR atau feed conversion ratio diperoleh 0,8 kg untuk menghasilkan 1 kilo. Maksudnya ikan naik 1 kilo dari bobot sebelumnya hanya dengan menggunakan pakan 800 gram gitu, maksudnya dari data ini. Artinya tidak dihitung lagi di awal kalau teknik ini, berarti yang penting kenaikan bobotnya aja sudah dihitung sebelumnya. Bobotnya misalnya 2 kilo, bobot awalnya 1 kilo, berarti kenaikannya sudah 1 kilo. Nah, pakannya hanya 800 gram di situ. Itu maksudnya. Dan yang kedua di sini sebagai tambahan, dengan menggunakan probiotik juga meningkatkan laju pertumbuhan, sehingga waktu pemeliharaannya speed up maintenance time. Di sini waktu pemeliharaan. Kemudian coba bahas yang ini. Berdasarkan pengalaman, ini pengalaman lapangan mungkin ya.
dengan menggunakan probiotik, pertumbuhan ikan lele lebih cepat karena contoh kasusnya tadi kan lele. Selain itu, angka kematian ikan juga kecil dan daging ikan yang dipanen pun menjadi lebih padat, artinya kompak. Tekstur dagingnya kompak, lebih padat dia, tidak banyak begitu. Itu menandakan apa berarti? Menandakan bahwa retensi protein, jadi protein level rendahnya itu, level kecilnya itu kan asam amino berarti. Jadi penyederhanaan yang terjadi karena proses fermentasi itu menyebabkan serapannya tinggi, maka pertumbuhan bagus, efisiensi pakan tinggi karena penyerapan bagus sehingga terjadi efisiensi. Kemudian sel-sel dari lelenya sendiri yang kita pelihara itu juga bagus, makanya terjadilah kompaks tadi si dagingnya. Itu larinya ke sana. Kemudian with probiotik ini di sini, dengan probiotik Anda bisa mendapatkan hasil panen ikan lele berkualitas baik. Oke. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ikan tadi sudah saya sampaikan ya. Ukuran lebih seragam. Kok bisa? Ukuran lebih seragam kalau pada lele itu lebih ke arah memang satu penggunaan awal benih memang harus seragam. Seragam itu misalnya pembesarannya di ukuran 56 ya 56, jangan 57. Kalau mau 78 ya 78, jangan 79 gitu ya. Cuman beda 1 senti saja. Kalau misalnya lebih rapat dari itu rumit memang. Kecuali produksi sendiri begitu ya. Kalau beli rumit. Kemudian cenderung dengan teknik ini memang tidak bau lumpur di sini disebutkan. Mud, not smell of mud or soil, tidak bau tanah begitu ya, tidak bau lumpur. Probiotik ini dapat ditemukan atau didapatkan di toko-toko pakan yang disebutkan di sini. Contohnya adalah E4, kemudian ada Probiofish, ini merek dagang Indonesia semua ini, Modern Migro, Raja Lele dan lain-lainnya. Nah, dengan campuran probiotik dan pelet membuat metabolisme dan pencernaan ikan menjadi lebih baik. Yang dimaksud dengan ini mungkin sedikit saja. Pada saat pakan sebelum masuk ke tubuh ikan, itu kan ditangkap, masuk ke mulut, habis itu diolah. Proses pengolahan itu perlu energi, benar nggak? Kalau konstruksi pakan sendiri sudah relatif lebih sederhana, berarti energi yang dipakai kan menjadi lebih sedikit. Itu sudah efisiensi. Begitu masuk ke perut, usus misalnya mau diserap, sebelum diserap itu juga perlu energi. Jonjot usus bekerja lebih ekstra atau enggak. Kalau kompleksitas dari pakannya menjadi lebih sederhana karena proses fermentasi, maka energi yang dikonsumsi dibutuhkan oleh si ikan lelenya menjadi lebih sederhana juga. Itu juga sudah efisiensi. Maka wajar tadi kalau hasilnya pun FCR-nya menjadi menurun, kan begitu. Oke, di bagian akhir dari paragraf ini disebutkan sebagian besar, mostly 90% pakan yang masuk ke dalam tubuh menjadi daging. Walaupun ini tidak ada literatur yang disebutkan ya. 90% itu kan nilai mutlak, benar nggak? Kita lanjut dulu, apa benar ada metodenya begitu ya? However, namun di sini penerapan probiotik pada ikan memang membutuhkan kesabaran entah dari proses, entah dari bahannya, nggak tahu, nanti disebutkan mungkin. Pasalnya pembudidaya ikan harus mencampurkan probiotik dengan pakan ikan setiap hari, setiap hari. Artinya kalau bikin untuk fermentasi berarti bikin pagi, besok paginya lagi baru diberikan, terus begitu mungkin ya, karena proses fermentasi itu kan bisa berlangsung tidak cepat. Tapi menarik ini kalau memang betul tiap hari, apa betul begitu tiap hari? Karena barangkali nanti biar lebih komprehensif ke paragraf berikutnya, karena saya lihat ini ada 2-7 hari soalnya sambil saya baca ini. Sorry. Sekarang masuk ke feed manajemennya dulu. Selain in addition to selecting the right type of feed, selain pemilihan jenis pakan yang tepat, terdapat teknik tertentu dalam mengolah pakan sebelum digunakan berarti ini. Ini saya pakai bawaannya Microsoft ini browsernya, jadi muncul begitu ya, belum digunakan, yaitu penerapan fermentasi pakan tadi sehingga nilai kecernaan pakan meningkat. Jadi di kalimat pada paragraf ini, kalimat kedua berarti tadi bicara konversi pakan, sekarang bicara kecernaan. Bicara kecernaan itu artinya pakan itu memang betul dimakan, kemudian masuk ke usus, tapi nilai kecernaan pakannya apa betul tinggi? Karena kalau dia tidak tinggi, berarti di feses pun masih ada sebenarnya komponen pakan, nutrisi pakan yang masih ada di feses gitu. Sehingga meskipun wah ikannya makan kenyang, belum tentu nilai kecernaan tinggi gitu mananya ini. Kalau nilai kecernaannya tinggi, artinya apa? Sebagian besar pakan memang betul masuk jadi daging gitu. Maka dampaknya adalah efisiensi pakannya tinggi, FCR-nya turun begitu.
Lanjut saja. Fermentasi adalah proses pemecahan karbohidrat dan asam amino dalam kondisi anaerobik. Disebutkan without the need for oxygen, tanpa memerlukan oksigen. Pada proses fermentasi terjadi perubahan kimia pada pakan yang disebabkan oleh aktivitas enzim. Teman-teman mungkin dengan informasi ini cukup ya. Cuman kalau saya pribadi, kenapa tadi saya sampaikan di awal, ini kayaknya perlu lebih dari 2 bagian atau part dari video ini. Kenapa? Yang dimaksud dengan penyederhanaan protein, penyederhanaan karbohidrat itu seperti apa sebenarnya, gitu ya, rantainya. Jadi kalau protein disederhanakan kan menjadi rantai sederhana. Kalau misalnya polisakarida disederhanakan kan menjadi sekumpulan monosakarida, kan begitu ya. Itu maknanya kalau itu karbohidrat. Lanjut ke purpose of feed fermentation. Purpose of feed fermentation. Oke. Dengan memutus, nah ini baru disebutkan. Dengan memutus rantai peptida yang panjang memang oleh bakteri, tentu saja ini akan bermanfaat. Sebaiknya saya kuningin aja. Akan bermanfaat terhadap ikannya. Karena apa? Di sini disebutkan bakteri akan memanfaatkan protein tersebut. Tentu saja karena bakterinya ada di situ. Bakteri sendiri kan harus makin banyak koloninya. Jadi tumbuh subur di dalam pakan tersebut. Nah, pakan ini berarti menjadi substrat bagi bakterinya, begitu ya. Kalau itu terkait dengan karbohidrat, di sini disebutkan ada selulosa diubah menjadi protein juga, di sini dikonversi. Ini disebabkan oleh bakteri juga. Kenapa kok bisa? Bisa jadi sederhananya begini. Seiring dengan meningkatnya koloni bakteri di sini di pakannya, kan berarti sudah berpindah tuh si selulosa yang dimakan itu menjadi sel-sel bakteri, benar nggak? Nah, di dalam tubuh si bakterinya tentu saja menjadi sekumpulan protein lagi, kan begitu. Ini sama dengan prinsipnya dengan bioflok sebenarnya, yang tadinya ada di air kemudian dimakan oleh bakteri, terhimpun dalam satu konsorsium. Kalau banyak menjadi konsorsia, kumpulan bakteri itu berarti kumpulan N, kumpulan protein, berarti begitu kawan-kawan. Nah, di sini memang secara proses dilakukan dengan menambahkan probiotik, jumlahnya atau volumenya atau dosisnya 2-4 ml per kilogram pakan, dibiarkan selama 2-7 hari pada kondisi oksigen terbatas di sini atau anaerobik disebutnya. Maksudnya gimana ini? Ditaruh di ember atau di baskom, tinggal ditutup aja gitu. Oke, karena kalau ditutup rapat berarti kan menggelendung tuh, karena ada gas nanti dihasilkan di dalam itu. Yang penting tertutup aja. Kondisinya berarti anaerobik di situ. Pada hari ketiga ini memang terjadi di lapangan bahwa selain suhu pada wadah tempat fermentasi itu meningkat menjadi hangat gitu, kemudian di hari kedua biasanya muncul memang itu warna putih di pakannya. Biasanya hari kedua, hari ketiga itu bisa itu. Kalau lebih dari itu, apalagi sampai 7 hari, biasanya cenderung akan berubah menjadi kecoklatan sampai kehitaman begitu. Kalau saran saya, kalau pakai pelet pabrikan misalnya ya, sebaiknya lebih fresh saja. Artinya bikin pagi untuk digunakan misalnya sorenya, bikin sore untuk digunakan besok paginya, begitu kira-kira teman-teman. Atau kalau mau rutin bikin tiap pagi, bikin pagi untuk digunakan besok paginya, begitu. Hingga persis itu sehari. Dan kondisi si pakannya jangan sampai pada saat fermentasi ini dilakukan banyak begitu. Jangan sampai kebanyakan air. Karena kalau banyak berarti bukan bibis lagi namanya. Di lapisan bawah itu kan cenderung akan mengendap tuh air di situ, di dalam bak kita, di dalam baskom kita itu. Nah, di sini disebutkan advantage of fermented ya. Keunggulan dari pakan berfermentasi tadi dengan menggunakan probiotik. Pertama, memang penggunaan pakan lebih efisien. Oke, tadi sudah disebutkan. Yang kedua, memotong rantai peptida protein menjadi protein rantai pendek sehingga lebih sederhana dan mudah dicerna. Sebagai dampak, menjadi nomor 3, pakan dapat langsung dicerna sehingga energinya menjadi menurun. Penggunaan energi oleh si ikannya. Tekstur peletnya menjadi lebih lembut berarti ya, softer pellet tekstur. Oke. Kemudian meningkatkan nutrisi pakannya. Kok bisa? Ya karena sekumpulan bakteri sudah ada di situ, rantai peptidanya disederhanakan. Nah, itu dampaknya ya. Jadi meningkatkan nutrisi pakan. Bahkan kalaupun yang dimakan adalah karbohidrat misalnya, menjadi sekian kumpulan, jangan-jangan bisa ratusan juta atau hingga miliar tuh sel bakteri yang ada di situ, kan begitu.
yang notabene menjadi protein jadinya, karena konversi atau pengubahan dari karbohidrat tadi dilakukan oleh bakterinya. Yang keenam, merangsang nafsu makan. Cenderung memang hasil fermentasi ini akan menghasilkan aroma atau bau yang enak ya. Kita aja kadang seneng juga itu dengan aromanya, seakan-akan mau makan ya, apalagi ikan, begitu maksudnya. Perubahan wangi-wangiannya itu bisa juga menjadi penarik si ikan untuk makin nafsu untuk makan gitu. Kalau nomor berikutnya, anggap ini nomor 7 nih ya, low fish mortality rate. Ini saya kira dampak ini karena tidak langsung dari hasil probiotiknya, tapi dampaknya pada ikannya. Berarti tingkat kematian ikan menjadi menurun ya. Kemudian daging ikan yang dipanen menjadi lebih padat. Oke. Good for water conservancy di sini ya. Anggap bahasanya menjadi apa? Baik untuk konservasi air. Kalau khusus yang bioflok di sini memang disebutkan ini pengelolaan pakan pada lele sistem bioflok. Di sini selanjut saja. Untuk mengetahui kebutuhan pakan maksimal pada saat pemberian pakan, ikan diberi pakan sampai kenyang. Until no fish come. Jadi cenderung biasanya teman-teman di lapangan tuh setiap kali ngasih makan, ya pokoknya lelenya harus sampai kenyang sehingga tidak ada lele lagi yang datang ke tempat kita ngasih makan gitu ya. Itu ciri-ciri ikan kenyang. Namun ada yang menarik memang, bahwa jika pakan diberikan 100%, if the feed given 100%, di sini menariknya. Tingkat efisiennya justru hanya 80%. Kok bisa? Karena satu, pencernaan lele yang pendek tadi, sehingga efisiensi dari pakan yang diberikan jadi menurun juga kan. Tidak diolah oleh si usus lelenya dengan lebih bagus. Kemudian sedangkan bila pakan diberikan 80% dari kebutuhannya, efisiensi pakan justru mencapai 100%. Oke, kita lanjut. Dalam sistem budidaya yang menerapkan sistem bioflok mempunyai beberapa keunggulan seperti konversi pakan yang lebih rendah. Oke, udah sering umum nih saya sampaikan, setelah bioflok terbentuk harus dilakukan efisiensi pakan sehingga biaya pakan dapat ditekan serendah mungkin. Adapun langkah-langkahnya, ini berarti step-stepnya ini ya. Langkah-langkahnya ya sebagai berikut. 1. Pakan dapat dikurangi dari porsi sebenarnya, atau bagi ikan pemakan bioflok memang dianjurkan memasukkan ikan. Jadi saya tambahkan saja itu bahasa tadi. 1. Pakan dosisnya berarti dikurangi. Jadi jangan sampai 100%. Kalau 3%-nya 3 kilo dikurangi jadi 80%-nya tadi, berarti 80% kali 3 dari 3% itu berarti kan 2, berapa kan? 8 kali 3 24. Berarti hanya 2,4% jadinya gitu teman-teman. Yang kedua, karena proses dari penguraian bakteri selama proses fermentasi yang tadinya menggunakan pelet misalnya 30%, hanya cukup dengan menggunakan pakan 25% saja. In this case, di kasus ini begitu. In this case, dalam hal ini atau dalam kasus ini dapat juga digunakan penggantian pakan yang proteinnya 30 tadi menjadi 25 saja, atau mencampurkan pakan protein 30 dengan protein yang lebih rendah lagi, 19 sampai 21 dengan perbandingan 1:1. Perbandingan ini tidak mutlak 1:1, tapi di sini memang disederhanakan. Karena kalau 25 ditambah anggap 20, ketemunya nanti kan berarti berapa? 50. 50 bagi 2 dapatlah 25 gitu. Simpelnya begitu aja. Jadi jangan rumit mikirnya. Saya tidak bermaksud mengajarkan yang rumit, meskipun terkadang bahasa saya awalnya rumit, tapi kemudian saya coba sederhanakan. Jadi teman-teman, saya terbiasa menggunakan bahasa 3 level. Jadi level 1 untuk pemula, level kedua misalnya untuk yang sudah kuliah, level 3 itu biasanya itu untuk para doktoral, sudah itu level 3 tuh. Kalau sudah bahasa level 4 itu biasanya bahasa tatap muka. Itu biasa saya lakukan. Begitu ya. Semoga ini ada bahasa Indonesianya. Oke. Mbak, saya pencet dulu pop up ya. Oh iya benar, ini versi kategorinya artikel di sini. Kalau itu bahasa Inggris. Ya, saya kira sama ini bahasanya ini. Oke. Pakan dapat ditekan. Oke. Ya, oke. Sama sepertinya sama. Artinya mungkin sudah terbiasa dilakukan di lapangan. Kalau teman-teman ingin coba, oke, silahkan. Tadi probiotiknya juga sudah disampaikan. Kemudian ingin detail apa yang terjadi, berarti ada bagian kedua. Kalau misalnya segini aja cukup, ya cukup. Yang jelas memang sudah saya sempatkan berapa? 14 halaman kira-kira itu. Baru 14 halaman itu untuk ngebahas mengenai fermentasi ini. Kalau di luar negeri itu ilmunya sudah luar biasa, dalam sekali. Tapi kalau untuk tujuan YouTube,
maka bagian satu ini mungkin cukup, tapi penambahan ilmu ke dalamnya jadi kurang jadinya ya. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Jangan bosan untuk terus meningkatkan kapasitas teman-teman, capacity buildingnya ditingkatkan sehingga teman-teman makin lama makin sukses. Kalaupun teman-teman misalnya ada anak yang kuliah atau tertarik dengan budidaya perikanan, ya diajaklah anak-anaknya agar terjadi regenerasi teman-teman yang tadinya berbisnis ikan nanti diturunkan ke anaknya dan seterusnya. Begitu harapan saya. Dan alhamdulillah saya juga ada anak saya yang kedua yang juga minat dia di perikanan, meskipun secara kemampuannya saya sendiri memandangnya kurang layak, cuman dia minatnya ikut ayahnya jadinya tertarik ke perikanan, meskipun matematikanya kuat, fisikanya kuat, kimianya kuat, larinya ke biologi. Nah, kalau saya sendiri tidak terlalu jago di semuanya, biologi juga tidak kuat, meskipun saya suka biologi itu dari SD ya, dan SMP alhamdulillah sudah dapat menaksir frekuensi alel yang mau keluar itu level SMP itu sudah di sana saya. Sampai bukunya Bu Profesor Nawangsari Sugiri itu juga sudah pernah saya baca itu. Gitu ya. Fisika ya hobi juga, senang. Kimia juga senang. Apalagi matematika juga, meskipun ya hanya kulit-kulitnya doang lah barangkali. Oke teman-teman, daripada ngelantur saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.